kan sebagai tempat pesugihan juga, Pak. Sebagai pengingat orang hidup itu nanti kan akan mengalami seperti itu juga. Nah, sebenarnya orang yang datang ke makam itu bukannya untuk meminta, tapi kan malah mendoakan. Nah, sebenarnya kan harapan dari juru kunci itu kan seperti itu. Setelah Sultan Agung dinobatkan jadi raja itu, beliau Sultan Agung itu kalau menjalankan sholat Jumat kan selalu pergi ke tanah suci Mekah. Ya. Nah, setelah di dalam perjalanannya selama megang pemerintahan di Mataram, Sultan Agung itu berhasil menjalankan sholat Jumat itu sampai 100 kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di NSB Channel. Kali ini kita berada di sebuah makam para raja-raja Jawa zaman dahulu, yaitu di makam Imogiri. Ini pintu gerbang belakangnya. Sebenarnya kita tadinya mau lewat yang bagian depan. Yang bagian depan itu ada anak tangganya banyak. Jadi sepertinya terlalu capek. Jadi mending kita lewat belakang. Dan saya tadi udah ketemu sama abdi dalamnya atau juru kuncinya, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang apa aja yang ada di makam ini atau mitos-mitos apa aja yang di makam ini. Oke, kita masuk ke dalam. Oke. Assalamualaikum. Ini ada makam Pakubono ke-10. Nah, jadi ini makam pertama dari pintu gerbang yang tadi. Ini makam pertamanya. Ini tuh sebenarnya makam raja-raja di itu ya, Keraton Solo sama Keraton Jogja. Jadi dua keraton itu dimakamkannya di sini. Jadi ini adalah jalan yang lewat depan, dan ini tuh anak tangganya banyak banget. Dan menurut mitosnya, setiap orang, misalnya gini, ada tiga orang menghitung anak tangga ini, itu nggak pernah bisa sama gitu, jumlahnya itu nggak bisa sama, pasti selisih. Tapi katanya mitosnya itu gini, setiap ada orang yang berhasil menghitung anak tangga ini secara tepat, biasanya hajatnya akan terkabul. Tapi itu cuma mitos ya. Jadi ini tuh di sebuah perbukitan, dan emang anak tangganya itu banyak banget. Saya pernah 3 orang mencoba menghitung ini, selisih semua. Dan dari sini kita juga bisa melihat, sayangnya kalau di kamera nggak kelihatan. Dan itu di atas ada sebuah pendopo, dan itu ada bapak abdi dalamnya, Pak Muridan namanya. Nggih lah, mesti ya, Mbak. Nggih, insyaallah. Nggih wong sedaya kawan. Oh, shopping sana monggo. Ini sama Pak Muri. Kalau Pak Muri itu ya tukang sapu sini. Pak sapu. Abdi dalam atau juru kuncinya? Ya sama, abdi dalam itu sama. Pasang tausi sama, abdi dalam sama juru kunci itu sama.
Mari kalau ketemu yang pas piket di sana, bukan saya yang piket. Saya kan cuma ngantar. Ini ada jadwal dibukanya makam ya, hari Senin, Jumat, 1 Syawal, 8 Syawal, 10 besar, jam 10 sampai jam 1, berarti 3 jam aja ya. Nanti kalau dibuka kita bisa masuk ke makam-makamnya gitu. Saya merasakan energinya itu sangat positif, tetapi ada juga di balik positifnya itu ada sesuatu. Kita udah ini gerbang ke pendopo ya. Jadi di sini tuh ada pendopo, di sini ada pendopo. Jadi di sebelah kiri itu dari Jogja, dan yang sebelah kanan dari Solo. Yuk. Iya, Pak. Itu yang dari Solo. Taksi. Kosong, nggak makan. Nggak ada kan nggak makan. Bapak pengen awet muda bisa minum. Sama itu yang ada Ingkang saged jelaske COVID jenengan apa? semas. Bener. Bener. Ajeng yo desa napa? Maksudnya napa? Wis jelas sesuatu nih yang breaking atau enggak? Sejarahnya Sejarah apa mitosnya apa? Nggih, maksudnya gaib-gaib yang Kalau KIP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Supaya Channel. Kali ini saya bersama Bapak Joko Nugroho. Pak Joko Nugroho Ya, sebagai abdi dalam di Imogiri. Imogiri. Nah, kali ini saya sebenarnya pengen tanya-tanya Pak tentang sejarah atau mitos-mitos yang berkembang di makam Imogiri ini. Ya. Kalau makam Imogiri ini kalau dari awalnya itu tahun berapa itu Pak? Makam Imogiri dibangun mulai tahun 1632. 1632. Berarti itu
apa ya, udah ada yang mau dimakamkan di sini atau baru dibangunnya? Itu dibangunnya. Jadi dibangun. itu kan sebenarnya Gunung Imogiri ini kan yang menemukan kan menjadi pilihan dari tempat pemakaman Sultan Agung. Karena kan di Gunung Imogiri ini karena ada tanah wangi yang jatuh dari Mekah, itu yang dilemparkan dari Sunan Kalijaga. Oh, Terus awalipun ketika Sultan Agung menika dipun nobataken dados Raja Mataram, itu kan Sultan Agung diangkat jadi Raja Mataram menika tahun 1613. Tepatnya di hari Jumat Legi. Kebetulan ini harinya hari Jumat Legi, kebetulan berarti haulna diangkatnya Sultan Agung menjadi seorang Raja Mataram yang ketiga. Karena yang Mataram pertama itu kan dipegang oleh eyangnya, yaitu Kanjeng Panembahan Senopati. Nah, Kanjeng Senopati digantikan oleh anaknya yang bernama Kanjeng Pangeran Hanyokrowati. Nah, Kanjeng Hanyokrowati itu adalah ayah dari Kanjeng Sultan Agung Prabu Hanyokrokusumo. Berarti 3 keturunan itu Ya. Tapi yang untuk dua-duanya yaitu Panembahan Senopati dan Hanyokrowati itu keduanya dimakamkan di Kota Gede. Kota Gede. Nah, itu kan setelah Sultan Agung nobatkan jadi raja itu, beliau Sultan Agung itu kalau menjalankan sholat Jumat kan selalu pergi ke tanah suci Mekah. Ya. Nah, setelah di dalam perjalanannya selama megang pemerintahan di Mataram, Sultan Agung itu berhasil menjalankan sholat Jumat itu sampai 100 kali. Nah, sampai yang ke 100 itu akhirnya kan Sultan Agung menemukan tanah wangi di sana. Nah, karena beliau menemukan tanah wangi, akhirnya timbul di dalam hati Sultan Agung, seandainya nanti Sultan Agung itu dipanggil oleh Yang Kuasa, kalau memang diperbolehkan ingin dimakamkan di tanah wangi itu yang ada di tanah suci Mekah. Nah, namun ketika itu Sultan Agung langsung timbul dalam hati untuk minta izin mau membangun makam untuk dirinya, tepatnya di tanah yang wangi itu. Namun ketika Sultan Agung minta izin, ternyata tidak diperbolehkan dengan alasan seandainya nanti Sultan Agung itu dimakamkan di tanah suci Mekah, nanti yang menjadi bobot tanah Jawa itu siapa? Karena Sultan Agung kan menjadi orang ya tua-tuanya ataupun yang menguasai di tanah Jawa itu. Dan beliau kan istilahnya sudah yang bisa menaklukkan istilahnya kajiman itu Kanjeng Ratu Kidul itu. Oh, berarti ada hubungannya sama Ratu Kidul juga ya? Iya, masalahnya itu kan yang terus akhirnya kan ketika itu kan ternyata tidak diperbolehkan untuk dimakamkan di sana. Itu karena alasannya itu tadi. Yang kedua, alasan kedua, seandainya nanti anak cucu mau berziarah ke makam eyangnya itu terlalu jauh. Karena ilmunya itu nanti anak cucu itu tidak akan sebanding dengan ilmunya Sultan Agung. Karena kan kalau Sultan Agung kan dengan sekejap mata pun bisa nyampe di tanah suci Mekah itu. Kalau untuk ini kan di area makam kan ada bentengnya ya Pak? Ya. Nah itu di luar benteng kan ada makam Kyai Cendamo. Iya, Cendamo kali Kyai Sepanjang. Nek niku kalau itu siapanya Sultan Agung ya Pak? Itu yang istilahnya yang difokuskan itu kan yang Kyai Cendamo itu. Ya, Kyai Cendamo itu kan sebutan dari orang Jawa. Tapi sebenarnya beliau itu adalah syekh di Mekah, yaitu kalau nggak salah itu namanya Syekh Utsman. Ya, itu kalau di peran di dalam pemerintahan Mataram, beliau itu adalah tukang istilahnya yang mengurusi kudanya Sultan Agung. Bisa dikatakan pekate. Pekate. Nah,
adanya Sultan Agung. Digenjot ya Mas, bisa syaratnya. Terus kalau mitosnya kan ini ada tangga banyak ini Pak. Nah katanya itu setiap misalnya orang ngitung bareng itu pasti selisih gitu, bener nggak sih Pak? Ya memang sebenarnya sebegitu. Adapun masalah mitosnya itu kan dihitung itu dari keniatan masing-masing. Jadi untuk orang yang mau berziarah itu kan istilahnya tujuannya kan beda-beda. Nah itu kan yang diambil mitosnya kan dari itu. Dari kalau memang yang benar-benar tulus itu untuk berziarah dengan hati yang ikhlas, dan mungkin hitungan akan benar. Itu. Tapi kalau katanya lagi mitosnya kalau misalnya hitungannya itu tepat, insya Allah mungkin hajatnya akan terkabul atau gimana itu. Menurut info yang saya dapat. Memang benar masalah itu, tapi ya yang tepat ya banyak, yang selisih ya banyak. Itu karena nanti kan sesuai dari tangga itu kan diambil dari istilahnya paugeran-paugeran yang ada di babat tanah Jawa. Itu kan semuanya ya memang mengandung mitos ataupun mengandung filosofi. Nah, untuk anak tangga sendiri itu yang benar tepat itu dari parkiran ataupun dari pos sampai gapura. Ini jumlah gapura ini. Itu jumlahnya ada 454. 444 ya, 454. Oh 454 ya, 454. Itulah, itu dihitung dari dari parkiran, dari pos sampai ke masjid. Itu yang tangga besar-besar. Itu jumlahnya ada 32. Nah, jumlah 32 itu sebagai pengingat karena Sultan Agung mulai bangun makam ini dimulai tahun 1632. Oh, berarti diambil di yang tiga-duanya itu ya? Tiga-duanya. Nah, terus Sultan Agung berkuasa di Mataram itu selama 32 tahun juga. Nah, terus mau masuk ke masjid itu yang tangga bulat-bulat, itu jumlahnya 13. Itu diambil sebagai pengingat bahwa Sultan Agung diangkat menjadi Raja Mataram yang ketiga itu dari tahun 1613. Nah, ternyata dari 32 ditambah dengan 13 itu jumlahnya menjadi 45. Itu hari wafatnya Sultan Agung tahun 1645. Bisa ngoten nggih. Nah, nggih niku saged kepanggih. Nah, Sultan Agung niku istilahnya punya 3 sejarah penting istilahnya. Di antara kelahiran Sultan Agung itu lahir di hari Jumat Legi. Jumat Legi. Beliau diangkat menjadi sultan ataupun menjadi Raja Mataram Jumat Legi juga. Dan Sultan Agung wafat tepat di Jumat Legi. Makanya dan Jumat Legi itu jadi istilahnya hari yang istimewa. Berarti pas petonis danten gitu. Nggih. Terus kalau ini Pak, kalau yang di tangga itu kan katanya ada yang seorang pengkhianat Sultan Agung yang dimakamkan di salah satu anak tangga nih. Nah, itu pengkhianat itu adalah abdinya sendiri. Bahkan beliau menjadi punya kedudukan penting di dalam kerajaan Mataram. Beliau menjadi seorang tumenggung pada waktu itu, yang itu bernama Tumenggung Endronoto. Waduh, nah mirip jenengku. Tumenggung Endronoto tepat ketika itu yang menggagalkan penyerangan Sultan Agung ke Batavia pada waktu itu. VOC ini. Ya, VOC. Nah,
itulah ya, Tumenggung Indronoto itu membeberkan istilahnya kelemahan-kelemahan Sultan Agung kepada VOC. Akhirnya Sultan Agung gagal untuk menyerang ke Batavia. Itu kegagalan itu karena dibakarnya persediaan pangan ataupun lumbung pangan pada waktu itu. Akhirnya semua pejuang merasa lapar dan tidak bisa meneruskan untuk menyerang ke Batavia itu. Nah, dibakarnya itu yang istilahnya membocorkan Tumenggung Indronoto juga. Nah, untuk makamnya itu tepatnya ini batu yang ini itu termasuk badannya Sultan Agung, karena ketika itu kan Tumenggung Indronoto dicari dan dimutilasi oleh Sultan Agung. Jadi dari awal pun mutilasi itu sudah ada. Kalau ini Pas badannya. Oh, badannya. Nah, untuk kepalanya di tengah gapura. Oh, di tengah gapura yang ini. Tapi nggak ada tandanya ya, Pak? Enggak. Terus kakinya ada di sebelah kolam itu, di bawah pohon kantil itu ada tumpuan. Nah, terus untuk masalah anak tangga tadi, dari depan pintu, depan masjid sampai ke gapura itu kan jumlahnya ada 409. 494 itu diambil dari kitab 4, yaitu Al-Quran, Injil, Zabur, Taurat. Kosong itu sebagai tujuan. Seseorang yang mau mencapai kebahagiaan itu harus istilahnya mengosongkan pikiran dari pikiran-pikiran kotor. Maka itu ditandai dengan 0 itu. Nah, 9 itu diambil dari penganut Wali 9, karena Sultan Agung adalah murid dari Kanjeng Sunan Kalijaga yang terakhir. Nah, Sunan Kalijaga termasuk Wali 9. Gitu. Nah, terus nanti setelah gapura, anak tangga dari depan pendaftaran sampai ke makamnya itu jumlahnya ada 99 anak tangga. Itu diambil dari Asmaul Husna. Nah, terus dari situ nanti kan ada sampai makamnya Sultan Agung kan orang yang berziarah itu mau tidak mau harus melalui 3 pintu gerbang. Nah, arti dari 3 pintu gerbang itu adalah menggambarkan kehidupan seseorang itu mau tidak mau harus melalui 3 tahapan, yaitu dari kandungan, nanti keduanya ke dunia alam dunia ini, dan kembalinya ke alam akhirat itu. Nah, setelah sampai puncaknya, nanti untuk masuk ke makam Sultan Agung itu pintu dari makam Sultan Agung dibuat setinggi cuma 80 cm. Itu sebagai artinya orang yang mau minta tujuan yang baik itu harus tawadhu, andap asor, harus menjunjungkan diri. Berarti setiap masuk kan harus andap asor, jadi tata krama itu perlu. Kalau untuk itu kan ada gentong, Pak. Gentong apa ya nyebutnya itu? Yang di gentong itu dari awalnya pesungsung dalam bahasa Jawanya, tapi hadiah dari kerajaan-kerajaan sahabatnya Sultan Agung yang telah disatukan untuk dijadikan saudara. Itu kan ada 4 gentong. Oh, berarti ada jumlahnya ada 4. Ada 4. Itu dari hadiah dari 4 kerajaan. Yang pertama itu Nyai Danumurti, itu dari kerajaan Palembang Sriwijaya. Nah, terus ya, Pak. Terus yang kedua diberi nama Kiai Danumoyo, itu dari kerajaan Aceh Samudra Pasai. Terus Kiai Mendung itu dari kerajaan Stambul Turki. Terus yang keempat itu diberi nama Nyai Siam, itu dari kerajaan Thailand Champa. Gitu. Tapi kalau dinamakan itu apakah ada kodamnya atau Pak emang di Pak? Kalau dari awalnya itu kan yang dikasih nama Nyai itu kan akhirnya setelah dikasih hadiah-hadiah itu dulunya kan difungsikan oleh Sultan Agung sebagai menampung air suci ataupun air wudhu.
Jadi itu kan wujudnya kan padasan. Iya iya. Nah, terus yang dikasih nama nyai itu yang khusus untuk perempuan, yang laki-laki yang kiai itu. Ya. Kalau itu ngisinya katanya 1 tahun sekali gitu nggih Pak? Iya, ngisi secara secara yang diramaikan itu setahun sekali. Jadi untuk diisi dan dikurasnya itu setahun sekali, dijatuhkan bulan Asyura. 1 suro gitu. Bukan di bulan Asyura, nanti harinya Jumat Kliwon. Kalau ndak ada Jumat Kliwon, dipindah di hari Selasa Kliwon. Berarti setiap Kliwon gitu. Tapi saya kan mendapat info katanya ini juga makam yang angker gitu. Apakah benar nggak sih Pak? Masalah angker dan itu ya mungkin beragam ya. Kadang kan ya selama ini saya di sini ya belum pernah istilahnya ditemui hal-hal yang gaib atau apa itu belum pernah. Karena itu ya mungkin dari istilahnya pengetahuan saya dan itu kan jadi istilahnya kan saya nggak bisa istilahnya melihat barang-barang gaib ataupun indera keenam. Saya kan nggak ada indera keenam. Mungkin kalau yang ada ke indera keenam itu ya bisa merasakan. Terus kalau kan saya baca-baca sih Pak di internet gitulah, katanya ada orang yang menjadikan sebagai tempat pesugihan juga Pak. Selama ini mungkin perlu kami luruskan juga. Itu jadi kembalinya kepada niat masing-masing itu. Jadi orang yang berziarah ke sini kan itu kan tujuannya kan beda-beda. Jadi yang jelas kalau yang menunggu sini itu ya harapannya itu makam itu sebagai cuman sebagai pengingat orang hidup itu nanti kan akan mengalami seperti itu juga. Nah, sebenarnya orang yang datang ke makam itu bukannya untuk meminta, tapi kan malah mendoakan. Nah, sebenarnya kan harapan dari juru kunci itu kan seperti itu. Nah, masalah nanti ada yang ini itu di luar pemantauan dari kan gitu. Berarti misal pun ada yang begitu berarti keinginan dirinya sendiri gitu. Iya, tapi yang jelas masalah untuk mencari pesugihan selama ini saya belum pernah dengar kalau khususnya di makam sini itu malah belum ada. Itu kalau ada itu yang saya dengar itu ada tempat-tempat tertentu. Itu mungkin ada tempat yang sekitarnya sini itu ada tempat yang namanya batu lumbung. Itu batu yang tersambung 3 batu di sana dan itu pun tempatnya di hutan di pinggir kali. Itu saya sendiri memang menyaksikan orang yang mencari kepesugihan itu di sana. Itu tapi itu pun tingkah lakunya sudah melenceng dari aturan-aturan Islam kan seperti itu. Kalau misalkan kita pengen masuk ke makam Sultan Agung gitu, mungkin ada ritual-ritual khusus gitu Pak? Tidak ada. Tidak ada. Jadi makam Sultan Agung memang dianggap makam yang istilahnya dimuliakan gitu ya. Itu memang kalau memang mau masuk ke makamnya Sultan Agung memang ada tata cara ataupun aturan-aturan yang tertentu yang sudah ditentukan dari pihak yang keraton sendiri. Itu harus seperti ganti pakaian itu kalau yang laki-laki harus pakai blangkon, pakai peranaan dan pakai jari. Berarti gitu. ada kejawen gitu. Iya, ada kejawen pakaian itu. Itu sudah itu akhiripun makam Imogiri itu dibuka untuk umum. Itu kan 1 minggu dibuka untuk umum itu 3 hari, yaitu hari Senin, hari Minggu, hari Senin dan hari Jumat. Itu hari Minggu dan Senin itu mulai dibuka itu jam 10, jam 1 sudah ditutup. Untuk hari Jumat itu setelah sholat Jumat sampai jam 4
itu dibuka semua termasuk Sultan semua Agung. semuanya, mau dari Sultan Agung sampai Hamengkubuwono sampai Pak Kubuwono semuanya dibuka. Jadi seandainya nanti tenaganya itu kuat, itu bisa mengunjungi ke semuanya. Kalau saya kan pernah masuk Pak ke makam beliau, ke makam Sultan Agung. Mm-mm. Di samping makam itu kan ada batu ya. Batu itu apa, harum gitu loh Pak. Tanah wangi. Nah itu asli harum wangi gitu apa Batu. dikasih Ya itu yang saya katakan tanah wangi dulu? tadi. Oh. Sebenarnya itu kan dulunya kan tidak ada batu seperti itu, karena saking banyaknya pengunjung dan banyak keyakinan para pengunjung. Kadang pengunjung itu ada yang setiap berhiaras itu ambil tanah itu, dan lama kelamaan kan akan menjadi terkikis. Ya terkikis agak apa ya, Terkikis. Nah itu solusi dari ini dari juru kunci ataupun dari abdi dalam. Akhirnya tanah itu kan semuanya kan dulunya kan wujudnya tanah. Nah, terus dikasih bata putih itu supaya tidak bisa diambil tanahnya itu. Jadi kalau cuma untuk mencium aja bisa, tapi untuk merasakan kewangiannya tetap masih seperti pada aslinya. nggih pun Pak, nggih pun cukup semonten kula matur suwun Untuk sangat. sami-sami mungkin wonten manfaatipun. Jangan lupa jempolnya dan subscribe. Terima kasih.